Dewa Simha mewariskan tahta agungnya kepada putranya, Liswa, yang kemudian menjadi raja dengan gelar Gajayana Lingga Jagatnata. Di bawah kepemimpinan Raja Gajayana, kerajaan Kanjuruhan tumbuh dan berkembang pesat. Pemerintahan yang kuat, kemajuan sosial, ekonomi yang gemilang, dan keberagaman seni budaya mencirikan masa keemasan kerajaan ini. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Tatkala Pulau Jawa dihuni oleh berbagai raja yang menguasai wilayah-wilayah tertentu, seperti Raja Purnawarman yang memerintah di Kerajaan Tarumanegara, Maharani Sima yang berkuasa di Kerajaan Kalingga, atau dikenal juga sebagai Holing, dan Raja Sanjaya yang memerintah di Kerajaan Mataram kuno, ternyata terdapat sebuah kerajaan yang mencuat sebagai tempat yang damai dan makmur. Kerajaan ini terletak di wilayah Malang saat ini, meliputi daerah antara Sungai Brantas dan Sungai Metro, yang sekarang dikenal dengan nama Dinoyo, Merjosari, Telogomas, dan Ketawang Gede di Kecamatan Lowokwaru, Malang. Namanya adalah Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan memiliki posisi geografis yang strategis, terletak di lembah di antara Sungai Brantas dan Kali Metro, di lereng timur Gunung Kawi. Tempat ini jauh dari jalur perdagangan pesisir atau laut yang sering menjadi target serangan, sehingga memberikan perlindungan alamiah. Kanjuruhan, yang terletak di pedalaman Pulau Jawa, terkenal sebagai daerah agraris, dan daerah-daerah agraris seperti inilah yang sering menjadi pusat perkembangan masyarakat dan pemerintahan. Pada awal abad Masehi, agama Hindu dan Buddha telah menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia, khususnya bagian barat dan tengah. Pada sekitar abad ke-6 hingga ke-8 Masehi, agama-agama ini mencapai daerah pedalaman Jawa bagian timur, termasuk wilayah Malang. Bukti tertua tentang pemerintahan kerajaan dengan pengaruh Hindu dapat ditemukan dalam prasasti Dinoyo, yang diperkirakan ditulis pada tahun Saka 682, sekitar tahun 760 Masehi. Kerajaan Kanjuruhan, dengan latar belakang sejarah dan budaya yang kaya, menjadi salah satu titik penting dalam perkembangan peradaban di Pulau Jawa. Meskipun saat ini hanya menjadi bagian dari kenangan sejarah, Kerajaan Kanjuruhan tetap menjadi saksi bisu dari masa lalu yang megah dan bersejarah di wilayah Malang, Jawa Timur. Di desa Kejuron yang berdekatan dengan kota Malang saat ini, terdapat sebuah kerajaan yang memancarkan pesona Hindu yang begitu kaya dan bersejarah. Kerajaan Kanjuruhan, yang berdiri megah sejak abad ke-8 Masehi, dipandang sebagai kerajaan pertama di Jawa Timur yang berlandaskan agama Hindu. Misteri Kerajaan Kanjuruhan terungkap melalui temuan berharga, Prasasti Dinoyo, yang ditemukan di wilayah Malang. Prasasti ini mengungkap cerita epik tentang seorang raja bernama Dewa Simha, yang memerintah dengan kebesaran hati yang disucikan oleh api Sang Siwa. Tak lama setelahnya, Dewa Simha mewariskan tahta agungnya kepada putranya, Liswa, yang kemudian menjadi raja dengan gelar Gajayana Lingga Jagatnata. Di bawah kepemimpinan Raja Gajayana, Kerajaan Kanjuruhan tumbuh dan berkembang pesat. Pemerintahan yang kuat, kemajuan sosial, ekonomi yang gemilang, dan keberagaman seni budaya mencirikan masa keemasan kerajaan ini. Raja Gajayana bersama para pembesar dan rakyatnya membangun sebuah tempat suci yang memukau untuk menghormati Resi Agastya. Sebagai bukti penghormatan, mereka menggantikan arca Resi Agastya yang terbuat dari kayu dengan arca yang indah dari batu hitam. Di bawah pemerintahan Raja Gajayana, rakyat merasakan keamanan dan perlindungan yang tak tertandingi. Kerajaan ini meliputi wilayah dari lereng timur hingga barat Gunung Kawi, dan dari utara hingga pesisir Laut Jawa. Keamanan negeri terjaga dengan baik, perang hampir tak pernah terjadi, dan tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan menjadi hal yang jarang terjadi. Raja Gajayana selalu bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, memberikan rakyatnya kehidupan yang damai dan terhindar dari malapetaka. Namun, Raja Gajayana hanya memiliki seorang putri, Uteyana, yang ditakdirkan menjadi pewaris tahta kerajaan Kanjuruhan. Ketika dewasa, Uteyana dijodohkan dengan Pangeran Janania dari Paradeh, dan bersama-sama mereka memerintah dengan penuh keadilan setelah sang Raja Gajayana meninggal. Seperti leluhur mereka, pasangan ini memerintah dengan kebijaksanaan, keadilan, dan kemurahan hati.
rakyat Kanjuruhan semakin mencintai kedua rajanya. Begitulah, secara turun-temurun, kerajaan Kanjuruhan diperintah oleh raja-raja yang merupakan keturunan Raja Dewa Singha. Semua raja ini terkenal akan kebijaksanaan mereka, keadilan yang mereka junjung tinggi, serta kemurahan hati yang mereka curahkan kepada rakyatnya. Pada sekitar tahun 847 Masehi, sebuah babak baru dalam sejarah kerajaan Mataram kuno, yang dipimpin oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan Dia Saladu, membuka pintu menuju masa keemasan yang penuh keadilan dan kebijaksanaan. Di bawah cengkeraman tangan bijaknya, kerajaan Mataram berkembang pesat, dan ketenarannya mencapai setiap pelosok Pulau Jawa. Dia adalah sosok yang tidak hanya dihormati oleh rakyatnya, tetapi juga diakui oleh raja-raja dari kerajaan lain di seluruh Nusantara. Rakai Pikatan Dia Saladu memiliki impian besar untuk memperluas wilayahnya, dan impian itu selalu menjadi kenyataan, baik melalui diplomasi maupun penaklukan. Wilayah kerajaan Mataram kuno menjadi semakin luas, kekuasaannya semakin besar, dan tentaranya semakin kuat, penduduknya bertambah dengan pesat, dan kerajaannya mencapai puncak kejayaan. Salah satu langkah perluasan wilayah yang menarik adalah integrasi Pulau Jawa bagian timur, khususnya wilayah Kanjuruhan. Yang mengagumkan adalah tidak ada bukti atau tanda-tanda peperangan selama proses integrasi ini. Ini menunjukkan kemampuan diplomasi luar biasa yang dimiliki oleh kerajaan Mataram kuno. Ketika Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung memimpin kerajaan Mataram kuno, Raja Kanjuruhan memberikan kontribusi bersejarah dengan membangun sebuah candi perwara, pengiring, di kompleks Candi Prambanan. Candi pengiring ini ditempatkan di sebelah timur kompleks utama, di sudut tenggara. Tindakan ini bukan hanya simbol kerjasama, tetapi juga menandai hubungan yang erat antara pusat pemerintahan dan daerah-daerah di wilayah kerajaan. Walaupun kerajaan Kanjuruhan secara de facto berada di bawah kekuasaan kerajaan Mataram kuno pada saat itu, mereka tetap mempertahankan kendali atas wilayah mereka. Namun, mereka harus melaporkan aktivitas mereka kepada pemerintahan pusat setiap tahun. Dalam struktur pemerintahan zaman Dyah Balitung, Raja Kanjuruhan lebih dikenal sebagai Rakrian Kanuruhan, yang artinya penguasa daerah Kanuruhan. Meskipun memiliki keterbatasan dalam wilayah kekuasaan mereka, kerajaan Kanjuruhan tetap menjalankan tugas mereka dengan dedikasi di lereng timur Gunung Kawi. Dalam Prasasti Dinoyo, tersembunyi cerita epik tentang Raja Gajayana, seorang penguasa yang tegas berpegang pada keyakinan Siwa dan menjadi panutan adil yang disayangi oleh seluruh rakyatnya. Di bawah panji pemerintahannya, kerajaan Kanjuruhan muncul sebagai matahari terbit kejayaan. Terjadi lompatan pesat dalam segala aspek kehidupan, dari pemerintahan yang efisien hingga perkembangan sosial, ekonomi, dan kemegahan seni budaya. Dalam cakrawala kekuasaannya, wilayahnya membentang jauh, mencakup daerah Malang, punggung timur dan barat Gunung Kawi, hingga ke pesisir Laut Jawa yang gemilang. Keajaiban sejati terletak dalam jarangnya peperangan, pencurian, dan perampokan selama pemerintahannya, karena Raja Gajayana selalu bersikap tegas dalam menegakkan hukum. Namun, pencapaian besar Raja Gajayana tidak berhenti di situ. Dia membangun suatu tempat suci yang menakjubkan untuk menghormati Resi Agastya, tempat yang berdiri sebagai keindahan arsitektur spiritual. Lebih dari itu, ia memerintahkan pembangunan arca Resi Agastya yang megah, dipahat dari batu hitam yang memukau. Seiring dengan persembahan megah tempat suci tersebut, Raja Gajayana membagikan tanah, sapi, kerbau, bahkan budak laki-laki dan perempuan kepada para pendeta yang menjaga tempat suci tersebut. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan kekayaan materi, tetapi juga kekayaan spiritual yang mendalam. Namun, seperti halnya alur waktu yang tak terelakkan, setelah Raja Gajayana meninggalkan dunia ini, kekuasaannya berpindah tangan ke putrinya, Uteyana, yang kemudian menikahi Pangeran Janania dari Paradeh. Mereka, seperti semua raja kerajaan Kanjuruhan sebelumnya, dikenal akan kebijaksanaan dan kemurahan hati mereka yang tak terkalahkan. Meski begitu, seperti bintang yang cepat menyingsing, kerajaan Kanjuruhan tak bisa berdiri selamanya. Pada awal abad ke-10, ketika Rakai Watukura dari Mataram kuno mengukuhkan kekuasaannya, kerajaan Kanjuruhan akhirnya terjatuh ke dalam pangkuannya. Para penguasa kerajaan Kanjuruhan menjadi raja bawahan dengan gelar Rakian Kanuruhan, mengakhiri babak penting dalam sejarah Nusantara yang gemilang. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan.
Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksaka Seta.